Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Haleluya. Ayo kita doa pagi hari ini. Dia Tuhan yang begitu setia, Dia Tuhan yang begitu mulia, dan Dia layak dipuji disembah. Pagi hari ini kita memuji Tuhan, kita menyembah Dia, kita bersyukur karena Tuhan selalu menerima kita, selalu ada bagi kita, selalu mengampuni kita. Sejauh timur dari barat, Dia telah membuang dan tidak mengingat lagi akan dosa kita ketika kita bertobat sungguh-sungguh. Haleluya. Yuk kita berdoa. Bapa di sorga, Engkau baik. Pagi hari ini kami sudah bangun Tuhan, dan Engkau selalu menyertai kami, Engkau ada buat kami. Dan pagi hari ini kami mau mengambil waktu yang terbaik untuk kami bersyukur, menyembah, beribadah kepada Tuhan. Berkati doa pagi kami ini Bapa, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi kesalahanku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau hitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Kami mau percaya kepada Engkau Tuhan. Yuk sama-sama katakan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Katakan jauh ke dalam tubir laut, jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima
besar Tuhan, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih, amin, kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Katakan lagi. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi Tuhan, tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Ke dalam bibir laut kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Mari kita bersyukur kepada Tuhan, katakan, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Sekali lagi kita nyatakan sama-sama, betapa besar pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Pengampunan yang kau beri,
kita bersyukur kepada Dia. Terima kasih Tuhan, pengampunan yang Kau beri buat kami sungguh besar, sungguh indah, sungguh mulia. Kami mengucap syukur. Yesus, terima kasih. Betapa besar pengorbanan-Mu bagi kami Tuhan. Sungguh hebat dan ajaib hati-Mu yang begitu dalam, yang merancangkan yang terbaik buat setiap kami. Pagi hari ini kami mau datang sama Tuhan. Kami bersyukur kami tak dapat membalas kasih-Mu yang begitu besar buat kami. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Katakan kasih-Mu besar, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kita sama-sama nyatakan dari awal lagu ini. Katakan, Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Katakan terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau selamatkan, Kau selamatkan hidupku. Oh, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus.
segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya, 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 dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Mari angkat hatimu kepada Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Oh, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu. Oh, ku bersyukur padamu selamanya. Mari bersyukur kepadanya. Oh, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Rancangannya yang mulia, sungguh ajaib, sungguh besar. Oh Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, kami muliakan, kami tinggikan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Oh, Dia besar, Dia ajaib, Dia mulia. Jangan pernah kita ragukan akan Tuhan. Dia memiliki rancangan yang terbaik bagi setiap kita. Mari pagi hari ini percayakan hidup kita lebih lagi kepada-Nya. Jesus, hallelujah.
Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhanku. Lebih lagi nyatakan sama-sama. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhanku. Lebih lagi nyatakan sama-sama. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu, Yesusku. Tiada yang seperti-Mu, Yesusku. Tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhanku. Oh, tiada yang seperti-Mu. Kami bersyukur kepadamu. Bersamamu sungguh indah Tuhan. Di waktu ini kami mengambil kesempatan yang terbaik untuk sama-sama kami bertumbuh dan kami berbuah di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati morning prayer ini Tuhan. Biar setiap kami melihat bahwa Tuhan yang menuntun, memberkati, menyertai kami. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, kita sama-sama yang percaya sama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Biar pagi hari ini kita merasakan kasih Tuhan, kita merasakan nikmatnya di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ya, saya rindu sekali setiap kita bisa merasakan Tuhan. Selalu rindukan Tuhan, selalu inginkan Tuhan. Hadiratnya memenuhi setiap kita. Haleluya. God is good all the time, and all the time God is good. Amin. Bilang begini, Allahku dahsyat, Allahku hebat, Tuhan Yesusku perkasa, Dia luar biasa. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Yesus Kristus yang ajaib. Haleluya. Ya, pagi-pagi itu harus semangat biar gak ngantuk. Nah ya, biar kita terus memuji, memuliakan Tuhan. Sungguh enak kalau kita tinggal di hadirat Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita aman. Kita melihat bagaimana ketika Yesus ada di bumi dan Dia menjaga murid-muridnya. Tidak ada sesuatu pun yang jahat terjadi kepada murid-muridnya. Bahkan murid-muridnya saya yakin gak pernah sakit, gak pernah kekurangan. Walaupun mereka harus berjalan kaki kian kemari. Tetapi ingatlah bahwa ada pribadi yang selalu melindungi mereka. Ada satu pribadi yang selalu menyertai mereka. Amin. Siapa namanya? Yesus Kristus. Ya.
Yesus yang selalu menjamin murid-muridnya, yang selalu hidup dan tidak pernah terlelap menjagai mereka. Haleluya. Yesus itu luar biasa, dahsyat. Ya, sampai-sampai ia mengatakan begini, Bapa, sesuatu pun yang jahat tidak pernah terjadi kepada mereka. Aku telah menjaga mereka. Dan kali ini aku akan pulang ke rumah Bapa. Nah, kan begitu. Luar biasa sekali. Ya. Siapa di sini yang kagum akan pribadi Yesus? Boleh lambaikan tangan. Wow, dahsyat. Dahsyat luar biasa. Ya, biar pagi hari ini kita mengetahui betul bahwa Dia yang selalu berkarya bagi setiap kita. Saya ingin mengajak kepada kita untuk kita melihat bagaimana Tuhan menyatakan sesuatu yang dahsyat kepada Musa, Bapak Ibu Saudara, ya. Kita lihat Keluaran 14 ayat 14 yuk. Keluaran 14 ayat 14. Waktu itu bangsa Israel baru saja keluar dari tanah perbudakan, yaitu tanah Mesir. Selama berapa lama? 430 tahun bangsa Israel diperbudak oleh Mesir. Ya. Nah, mereka keluar oleh tuntunan Musa. Ini Nabi Musa. Dan ketika Raja Fir'aun berbalik hatinya, dia nggak rela kalau Israel meninggalkan Mesir. Wah, ya. Kita tahu di sini hatinya lagi dikacaukan oleh Tuhan. Nah ini, hatinya lagi dikacaukan oleh Tuhan. Tuhan mempermainkan Raja Mesir pada waktu itu. Kasih enggak, lepasin enggak, kira-kira begitu. Wah, itu pasti hatinya sangat tersiksa. Udah anak sulungnya mati, berbagai-bagai tulah terjadi di bangsa Mesir, ya kan, meninggalkan hal-hal yang pahit untuk Mesir. Nah, itu cara Tuhan membalas bangsa yang jahat kepada umat pilihannya. Ya. Dan ketika itu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, tetapi lagi-lagi Fir'aun, ya, tidak mau melepaskan. Wah, dan dia berbalik lagi dan bangsa Israel, ya, melihat tentara-tentara itu menyusul mereka. Belum terlalu jauh, Bapak Ibu Saudara. Bayangkan membawa umat-umat kira-kira hampir 2 juta. Hampir 2 juta umat. Gimana kira-kira ya? Pernah berjalan kaki hampir 2 juta umat sama-sama? Pernah? Enggak. Paling saya lari sendiri, Pak. Lari jogging aja sendiri. Ini hampir 2 juta, Bapak Ibu Saudara. Wow. Dan mereka melihat bangsa Mesir mengejar mereka di belakang. Wah, mereka udah ketakutan. Tetapi ya, bangsa Israel memang ketakutan. Ayat yang ke-10 itu, tetapi mereka berseru-seru kepada Tuhan. Ya, mereka berseru-seru kepada Tuhan. Namun memang ada respon dari beberapa orang, dari beberapa mungkin sebagian bangsa Israel yang mengeluh. Nah, tetapi Tuhan masih mengasihi bangsa Israel.
Ya, ayat ke-13. Kita baca dulu ayat ke-13. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, dari Keluaran 14 ya. Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Lalu ayat 14, ini pernyataan iman dari seorang pemimpin yang diurapi. Begitu dahsyat Bapak Ibu Saudara. Kita melihat nih, Musa tuh saya yakin dia juga lagi dalam ketakutan, lagi dalam kekhawatiran. Tetapi Musa dengan imannya dia berkata, jangan takut hai Israel, berdirilah tetap, lihat Tuhan akan menyelamatkanmu. Kira-kira begitu. Ya, hari ini engkau akan melihat bahwa Mesir yang kau lihat selama ini tidak akan kau lihat lagi selama-lamanya. Percaya itu Israel. Percaya. Nah, kira-kira gitu. Barulah ya Tuhan menyatakan dalam hatinya, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Dan apa yang terjadi ketika Musa menyatakan pernyataan ini? Lalu ayat 15. Barulah Tuhan berfirman. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Ya, ayat 16. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Dan seterusnya Bapak Ibu Saudara, ayat 18. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orang-orang yang berkuda. Kita lihat bagaimana Tuhan berfirman kepada Musa, sungguh dahsyat luar biasa, amin. Dan ketika Tuhan berfirman, apa yang terjadi? Wah, Musa mengelurkan tongkatnya, dia taat sama Tuhan, ya. Dan ayat yang ke-25, Tuhan membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat. Artinya kemungkinan besar ada angin yang menghalangi bangsa Mesir, tentara Mesir untuk datang kepada bangsa Israel. Betul nggak? Siapa di sini pernah merasakan angin kencang kena tubuhnya dan hampir goyang? Saya pernah. Angin kencang kayak begitu aja, gitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Itu dahsyat luar biasa. Bagaimana angin yang Tuhan buat untuk tentara Mesir. Terkadang dalam hidupan kita mengalami ketakutan. Terkadang di dalam kehidupan kita mengalami yang namanya khawatir, bimbang, bahkan ragu juga. Maksudnya hidup dalam keraguan. Tetapi ketika kita ingin dibebaskan oleh Tuhan, kita lihat Musa, bangsa Israel, juga mengalami hal yang sama. Hari-hari ini, ya, kita harus berdoa supaya kita benar-benar dibebaskan oleh Tuhan dari semua hal-hal yang mengikat kita, yang membuat kita jauh dari Tuhan. Harus ditinggalkan supaya kita tidak hidup dalam ketakutan. Ketika kita hidup dalam ketakutan, kita akan hidup diperbudak oleh bayang-bayang dosa dan maut. Kalau kita kembali lagi ke dalam tanda kutip ke Mesir itu, perbudakan itu, dan kita menyerahkan diri, ya udah ini tangkap saja saya mau diperbudak oleh Mesir. Wah, kita tidak akan hidup dalam penyertaan Tuhan.
Kita tidak hidup dalam berkat-berkat ilahi, dan kita tidak akan masuk ke dalam tanah Kanaan. Siapa di sini yang mau masuk ke dalam tanah perjanjian yang Tuhan beri kepada Anda? Angkat tangan. Yes, kita semuanya pasti mau masuk ke dalam tanah perjanjian yang Tuhan beri buat kita. Apa itu, Pak? Berbagai macam. Mungkin itu panggilanmu, dan Tuhan pasti ingin memanggilmu, dan Dia pasti memanggilmu untuk melayani Dia. Apapun itu, ya, pekerjaanmu, semua apa yang engkau punya, itu hanya berkat dari Tuhan untuk memfasilitasimu untuk engkau menggenapi rencana Allah dalam hidupmu. Jadi tujuan kita di bumi ini bukan untuk bekerja, bukan untuk berdagang, Bapak Ibu Saudara. Tujuan kita di bumi ini untuk hidup di dalam panggilan Allah, katakan amin. Ingat, ya, engkau punya baju ini, engkau punya semuanya di bumi ini, enggak akan dibawa ke sorga. Enggak akan dibawa ke sorga. Walaupun nanti dalam makammu ditaruh semuanya, ya, harta-hartamu. Wah, itu zaman orang zaman dulu kan suka sekali kan ditaruhnya harta benda di makam itu. Enggak dibawa ke sorga, enggak. Ya, apalagi neraka untuk orang-orang yang tidak mengenal Yesus. Yang dibawa adalah roh kita. Sedangkan roh ini harus terhubung dengan sorga kalau kita mau masuk ke dalam sorga. Kita harus punya akses yang benar-benar Tuhan berikan buat kita. Ya. Nah, oleh sebab itu, ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka pun masih dalam ketakutan. Kita pun bisa mengalami ketakutan, Bapak Ibu Saudara. Bisa. Tetapi saya pikir hal itu adalah hal yang normal. Asal kita tidak hidup dalam ketakutan. Kita bisa mengalami ketakutan, tetapi kita jangan sampai hidup dalam ketakutan. Benar gak sih? Bisa. Musa saja bisa. Sampai Tuhan bilang begini sama Musa, mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Artinya Musa bukan berdoanya, Tuhan tolong kami, karena bangsa Mesir ingin menangkap kami lagi. Pasti Musa berseru-seru nih. Ayat 15, Tuhan jelas berkata, mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Artinya Musa juga mengalami ketakutan. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, ya, yang hanya mengembalakan kambing domba, tapi Tuhan suruh membebaskan. Buat Musa mungkin gak ada pengalaman perang seperti yang lain. Tiba-tiba dia harus menghadapi ini. Nah, disinilah kita melihat bagaimana Tuhan mendidik seorang pemimpin. Amin. Ya. Dan Tuhan menepati janjinya. Apa yang dikatakan Musa terjadi, Bapak Ibu Saudara. Jangan takut, padahal dia lagi takut. Ya, jangan ragu, padahal dia juga lagi bimbang nih hatinya nih. Berdirilah tetap. Mungkin sambil bergegar dia ngomongnya, Bapak Ibu Saudara. Ini saya dramatisir sedikit supaya kita mengerti. Ya, kalau kita baca firman itu, perjanjian lama, kalau ada seperti ini, mungkin boleh sedikit didramatisir, sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Ya, biar cepat selesai baca firmannya maksudnya. Ya, si Musa ini mengalami khawatir, tetapi dia berkata, lihatlah keselamatan daripada Tuhan. Orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi. Percaya. Jangan takut. Ayo kita maju. Orang Israel bilang, gimana mau maju? Di depan kita laut. Dia lihat lagi laut si Musa. Au benar uga ya, akai katanya. Dayaknya keluar.
Aduh, apa kata orang Palangka? Bujur. Aduh. Dia bilang, jangan takut bangsa Israel. Kita tetap maju dalam Tuhan. Maju. Bangsanya Israel bilang, gimana mau maju Pak Musa? Kamu lihat tuh di depan itu. Itu bukan sungai. Kalau sungai Kahayan mah kita masih bisa berenang. Ya, ini laut. Lihat itu laut. Dia lihat lagi. Oh akai dai. Benar juga. Dia takut. Dan dia berseru, ya Tuhan, tolong kami Tuhan. Kami lagi susah. Kami perlu Tuhan. Di manakah Engkau? Ya kan? Dia berseru. Ya. Dia nggak pakai telepon Tuhan. Halo Tuhan, ini loh susah loh Tuhan. Gimana lah ini? Dia berseru-seru. Dia juga lagi takut, Bapak Ibu Saudara. Tetapi apa yang dikatakan pemimpin rohani Israel ini terjadi. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Betapa powerfulnya perkataan orang yang diurapi Tuhan. Oleh sebab itu, kalau gembala saudara berkata jangan takut, percayalah, enggak perlu takut. Kalau pemimpin rohanimu berkata maju terus, pantang mundur, doa terus, enggak usah pedulikan yang lain. Yang omongan-omongan lain itu, enggak usah. Maju terus, pantang mundur, kerjakan keselamatanmu. Lakukan kehendak Tuhan. Percaya, lakukan aja kehendak Tuhan. Pasti diberkati. Amin. Ya, sama ini. Musa meninggalkan zona nyamannya, mengembalakan kambing domba bapak mertuanya bagi hasil mereka. Bisnis mereka itu ya. Mungkin kalau dulu Tuhan bilang, ya yang lain jangan ya. Yang berkuku begini katanya kan najis. Ya, kecuali babi. Boleh kau ternak. Pasti Musa juga akan ternak babi waktu itu. Tapi waktu itu babi tidak boleh. Haram. Ya sudah. Yang diternak apa? Kambing, domba, lembu. Ya kan? Ya, Bapak Ibu Saudara. Dan kita tahu sekarang, ya kan? Semua yang Tuhan ciptakan, ya maksudnya binatang, ya halal. Dimakan dengan iman asal dimasak, ya kan? Ya, Bapak Ibu Saudara. Jangan nggak dimasak ya mentang gak enak. Ya. Nah, kita lihat di sini bagaimana bangsa Israel takut, Musa takut, tetapi dalam ketakutan Musa itu, Musa tetap berkata, maju terus, Tuhan yang akan berperang untuk kamu. Ingat itu bangsa Israel. Dan apa yang dikatakan oleh Musa terjadi. Tuhan tidak pernah ingin mempermalukan hambanya yang setia. Tuhan tidak pernah ingin mempermalukan bangsa umat pilihannya. Dia tetap merencanakan, menggenapkan rancangannya kepada umatnya. Pagi hari ini, kalau engkau mengalami ketakutan, engkau mengalami kekhawatiran dalam hidupmu, ingat itu baik-baik. Bahwa ketika Tuhan yang hidup dalam hidupmu, Tuhan yang memimpin hidupmu sampai hari ini, Tuhan juga yang akan membebaskanmu, Tuhan juga yang akan memberkatimu, Tuhan juga yang akan menolongmu keluar dari semua perbudakan-perbudakan yang ada. Selama ini mungkin engkau rasanya, aduh stres sekali. Tetapi kali ini Tuhan mau bilang bahwa Dia akan membebaskanmu, Dia akan memberkatimu, dan Tuhan akan memimpin engkau kepada tanah perjanjian yang Dia janjikan kepadamu.
Yuk sama-sama kita bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini. Ketika Tuhan mengatakan, aku yang akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Tetapi diam ini harus diam di hadirat Tuhan. Jangan diam terus di warung kopi. Diam terus di warnet. Diam terus di klub. Diam terus dia di mana? Yang tempat gak jelas, Bapak Ibu Saudara. Tapi diam di hadirat Tuhan, menantikan Tuhan. Mungkin kita gak bisa ngapa-ngapa lagi. Berdoa, nantikan jawaban Tuhan, memuji menyembahnya. Dia yang akan berperang gantikan kita. Terkadang kita itu harus dididik, benar-benar dididik, supaya kita tahu bahwa kita itu punya panggilan masing-masing. Udah kerja ini, udah kerja itu, coba sana, coba sini, gagal maning. Kamu hidup dalam kutuk. Tuhan gak mau itu. Tetapi ketika engkau tahu panggilanmu, apapun yang terjadi, apapun yang menggoncangmu, kamu tetap kuat di dalam Tuhan. Itu baru panggilan Tuhan. Ya. Kalau panggilanmu adalah untuk menolong sesama, walaupun engkau dalam kekurangan, walaupun engkau lagi bergumul, engkau akan tetap menolong orang itu. Kalau panggilanmu sebagai pengajar dalam Tuhan, walaupun IP-mu lagi rendah, engkau tetap belajar firman Tuhan, menggalinya. Dalam 3 tahun engkau mempersiapkan diri untuk nanti ketika engkau dipakai oleh gereja atau dipakai melalui hamba Tuhan, engkau sudah siap. Ilmu-ilmumu yang kau pelajari engkau akan keluarkan. Kalau panggilanmu adalah sebagai orang-orang yang memberitakan Injil, engkau akan belajar dalam 2-3 tahun ini untuk menggali firman Tuhan, bagaimana menginjil yang tepat. Bagaimana hidup di dalam iman. Kalau panggilanmu, engkau merasakan, wah aku ini seorang pastor nantinya, seorang gembala nantinya. Engkau akan mengubah karaktermu dari yang buruk kepada yang baik. Kan begitu. Engkau akan berkata walaupun dah lagi ketakutan, aku percaya Tuhan. Aku pasti diberkati, aku pasti bisa melakukan kehendak Tuhan. Engkau sedang mengalahkan ketakutan demi ketakutan itu. Karena kalau dihidupi, maka ketakutan itu yang akan mengintimidasimu suatu saat. Kalau panggilanmu adalah untuk membangun kerajaan Allah, jangan takut. Berjalan terus dengan iman. Berjalan dan lakukan yang the best buat Tuhan. Dia yang mempersiapkan segala sesuatu. Katakan amin. Ketika Tuhan memanggilmu, Dia yang akan mempersiapkan segala sesuatu. Amin. Ya. Ada quote begini. Kalau aku mengurus rumah Tuhan, rumahku yang diurus oleh Tuhan. Haleluya. Kalau aku mengurus rumah Tuhan, rumah tanggaku yang akan diurus oleh Tuhan. Artinya Tuhan menyediakan yang terbaik. Kita sebagai alatnya, kita harus melakukan kehendak-Nya. Yuk pagi hari ini kita menyadari bahwa Tuhan memanggil Israel untuk keluar dari Mesir dan hidup dalam berkat-berkat Tuhan di tanah perjanjian. Ya. Dan harus taat supaya mereka bisa benar-benar lepas dari Mesir. Wah, nggak mudah Bapak Ibu Saudara. Kalau kita renungkan, ya kan, lebih banyak ketakutan daripada percaya ini. Tetapi kita berperang terus. Berperang terus. Kemarin saya bilang kepada salah seorang yang sakit, ya, sakitnya lumayan parah. Saya bilang begini, kamu harus mengalahkan ketakutanmu. Perkatakan perkataan iman. Contoh, dalam nama Yesus saya diberkati, saya sehat. Dalam nama Yesus saya sudah sembuh.
bilur-bilur Yesus menyembuhkan saya. Saya bisa beraktivitas, saya bugar, saya hidup di dalam aman. Terus berkata seperti itu. Berpuluh-puluh kali setiap hari, bahkan mungkin ratusan kali, ya, supaya perkataan itu menjadi rema di dalam hidupmu. Kebanyakan orang itu sakit, Bapak Ibu Saudara, zaman sekarang itu dari sini. Nih, di sini. Dari sini ngalir ke semuanya. Stres lah, frustasi lah. Dicek ke dokter, sakit apa saya ini dok? Dicek. Enggak bu, ibu enggak sakit, bapak enggak sakit, sehat aja ini. Tes darahnya normal semua. Apa yang bu rasakan? Aduh dok, saya merasakan tangan saya mau putus dok. Hah? Lalu dokternya ambil stetoskop, dia bukan cek di sini lagi, tapi di sini. Oh ibu ini sakit pikiran ini ibu ini. Ya, aduh dok, ngapa saya ini sakit kepala terus dok? Heran saya ini dok. Sudah berkali-kali minumlah obat ini obat itu, ya, dari Bodrek, Panadol dan semuanya, ya kan? Sampai Kalpanak saya olesin, tidak mempan-mempan. Dokter cuman bilang, oh ini cuman kurang duit bu. Sakit kepala terus. Ya, Bapak Ibu Saudara, hidup ini jangan disusahin, karena udah susah. Jangan disusahin, take easy aja. Lihat, Tuhan yang akan berperang gantikan Bapak Ibu Saudara, amin. Dan Bapak Ibu Saudara akan diam saja. Ayo percaya, ya. Diam saja ini adalah diam di hadirat Tuhan. Dan ingat baik-baik, konteksnya adalah Israel dalam panggilan dan rencana Tuhan. Kalau engkau belum dalam panggilan dan rencana Tuhan, ingat ini baik-baik. Engkau harus tinggal tetap di dalam Tuhan. Engkau harus bertemu dengan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat pribadimu. Dia adalah Tuhan yang hidup. Percayalah kepadanya, maka dia akan bertindak kepadamu. Ya, percaya kepadanya dan ia akan bertindak. Katakan amin. Musa tetap percaya bahwa Tuhan pasti akan bertindak, dan apa yang ia percayai itu yang dilakukan oleh Tuhan. Tetapi ingat baik-baik, harus dalam keterhubungan. Kalau enggak terhubungan, nantinya enggak akan connect dengan sorga. Yuk, pagi hari ini kita menyadari betul bahwa hidup ini tidak usah hidup dalam rasa takut. Ya, lawan semua rasa takut. Ya kan? Engkau boleh menerima kenyataan yang sekarang, tetapi jangan hidup oleh apa yang engkau lihat. Hiduplah oleh iman. Katakan amin. Kami belajar hidup oleh iman. Kami belajar hidup berserah kepada Tuhan. Kami percaya Bapak Ibu Saudara pasti bisa melaluinya. Yuk kita datang sama Tuhan. Bapa, Engkau Tuhan yang berperang bagi bangsa Israel. Kami pun percaya Tuhan, Engkau pasti berperang gantikan kami. Engkau merencanakan yang terbaik buat kami. Oh haleluya. Haleluya, haleluya. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku.
emas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Tuhan, kami mengucap syukur Engkau memberkati umat-umat-Mu. Saat ini mari sama-sama kita berdoa bagi bangsa kita, bagi kota kita, bagi gereja kita. Mari sama-sama katakan, dalam nama Yesus kami berkati bangsa kami. Kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia, biar bangsa kami dilawat Tuhan, bangsa kami mengalami hadirat Tuhan, bangsa kami mengalami sesuatu yang baik dari Tuhan. Kami berdoa, kami minta Tuhan berkati bangsa kami, pulihkan bangsa kami dalam nama Yesus. Jauhkan dari semua yang jahat, jauhkan dari semua yang buruk, jauhkan dari semua bencana-bencana Tuhan. Engkau mengasihi bangsa kami, biar ada pertobatan, biar setiap manusia yang hidup di dalam dosa mereka bertobat, mereka menangisi dosa mereka. Kami memberkati Indonesia di dalam nama Yesus Kristus. Kami juga memberkati kota kami Tuhan. Dimanapun kota kita berdoa dalam nama Yesus. Kami berkati kabupaten kami, kecamatan kami, kota kami di dalam nama Yesus. Provinsi kami diberkati, Palangkaraya, Kalimantan Tengah diberkati Tuhan, diberkati Tuhan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Roh Allah melayang-layang menguasai kota ini. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Kami berdoa Tuhan, biar terjadi kebangunan rohani, bahkan lewat gereja kami, lewat hidupan kami, terjadi revival di kota ini. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus berkati Tuhan. Kami mengucap syukur, berkati gereja kami, biar gereja kami menuai jiwa-jiwa. Yes, gereja kami menuai jiwa-jiwa di akhir zaman. Biar banyak anak-anak muda datang, biar banyak orang-orang tua datang kepada Tuhan lewat gereja kami, Choir Church ini. Di dalam nama Yesus, biar belas kasihan Tuhan mengalir. Berkati pembangunan gereja kami Tuhan. Sekitar 2 atau 3 bulan lagi selesai. Dalam nama Yesus, Tuhan berkati, Tuhan kuduskan tempat itu. Jauhkan dari semua yang jahat, jauhkan dari semua roh teritorial, jauhkan dari semua roh-roh jahat di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, berkati umat-umat-Mu yang saat ini mengalami pergumulan. Tuhan, Engkau menolong mereka. Tuhan, Engkau membebaskan mereka.
Aku melepaskan berkat itu di dalam nama Yesus. Kalau ada perkataan orang yang mengutuk mereka, aku gantikan dengan perkataan berkat. Engkau diberkati, engkau diurapi, engkau disertai oleh Tuhan, engkau diberikan kuasa oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, apa yang kau perbuat pasti berhasil. Tuhan menuntunmu, Tuhan membebaskanmu, Tuhan memulihkan keadaan rumah tanggamu. Tuhan menolong engkau melunaskan semua beban-bebanmu dan hutang-hutangmu. Tuhan yang memberkatimu, Tuhan yang menyediakan berkat yang terbaik untukmu. Jangan takut, kata Tuhan, jangan takut. Terus perkatakan yang terbaik, perkatakan iman, perkatakan perkataan iman. Engkau disembuhkan, engkau dibebaskan di dalam nama Yesus. Bapak terima kasih pagi hari ini. Hamba berdoa Tuhan, buat umat-umat-Mu yang mengikuti secara online ini Tuhan, baik yang di Zoom maupun yang di YouTube. Bapak urapi mereka, biar mereka merasakan kasih dan belas kasihan Tuhan. Pertolongan-Mu sempurna di dalam kehidupan mereka. Berkati Bapak Robi, Ibu Kartini, Jeremia Jeneri, Lukas, Freddy, Desi, Paulus Yudika, Serly, Serafim Oksa, Ibu Esther, Yuli, Ibu Ramani, Hana Sofi, Deborah Yuya, Bapak Daud, Mahanaim Daud, Edwan. Berkati juga Tuhan Helena dan semua yang mengikuti secara YouTube. Tuhan membebaskan, menuntun, memberkati mereka. Hari ini aku perkatakan ada jalan yang terbuka, ada jalan yang terbuka, jalan yang terbuka, berkat yang terbuka, yang selama ini engkau nanti-nantikan. Di dalam nama Yesus aku berkata, aku hancurkan setiap roh-roh jahat yang ingin membuat mereka tidak fokus kepada Tuhan. Aku hancurkan setiap roh-roh jahat dan pekerjaan roh-roh jahat yang ingin membuat mereka dikutuk, yang ingin membuat mereka merasakan pahit pedih, pedar kehidupan ini. Aku hancurkan pekerjaan setan dalam nama Yesus. Aku hancurkan rancangan-rancangan setan dalam nama Yesus. Berkati jemaat-jemaat yang ada di YouTube, Tuhan menolong mereka. Terima kasih Bapa, pekerjaan bisnis mereka diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, pulihkan keluarga mereka, sembuhkan keluarga mereka. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Bapa. Inilah doa kami serahkannya dalam nama Yesus. Dan kami akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Katakan amin. Selamat pagi. Haleluya. Selamat pagi, Pastor. Pagi. Selamat pagi semua. Pagi. Pagi. Tuhan berkati semuanya. Sukses, selamat, diberkati Tuhan, disertai Amin Tuhan. dalam nama Yesus. Haleluya. God bless you. Amin.